Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 10 Madrasah Aliyah, baik yang IIS ataupun MIA. Pada pelajaran kedua ini kita mencoba untuk mengupas sekilas peradaban bangsa Arab. Yang kemarin yang sudah kita bahas adalah sesembahan mereka itu tidak hanya berhala, namun ada malaikat, ada jin, ada bintang-bintang, dan yang terakhir adalah berhala. Sebelum orang-orang Arab, sebelum Islam, orang-orang Arab sebelum memeluk agama Islam, juga banyak yang percaya pada hal-hal tahayul. Tahayul itu hal yang terjadi yang penyebabnya tidak nampak oleh mata, atau sedang terjadi pun tidak kelihatan oleh mata. Kata mereka, menurut keyakinan mereka adalah di dalam setiap perut orang itu ada ular. Perasaan laparnya timbul seseorang itu menurut orang Arab pada zaman dahulu adalah karena ular yang di dalam perut itu lapar. Jadi keyakinan orang Arab zaman dahulu itu dia makan bukan untuk makan dirinya, tapi untuk memberikan makanan ular yang ada di dalam perut. Yang selanjutnya termasuk hal tahayul yang dipercayai mereka juga adalah mereka mengenakan cincin dari tembaga. Kamu yang ada pakai cincin itu karena mengikuti budaya Arab apa karena apa? Jangan-jangan kamu memang keturunan orang Arab. Arab nanti, Arab dolan atau Arab biye. Cincin yang terbuat dari tembaga dan besi itu diyakini bahwa untuk berfungsi untuk menambah kekuatan, kata mereka. Jangan-jangan kata kamu juga ini. Jadi kalau anak-anak ada yang masih berprinsip seperti itu, wah aku tangguh cincin ini ben kendel, ben kuat, berarti mungkin kalian perlu berbangga bahwa kalian meneruskan tradisi budaya jahiliyah yang secara otomatis jahilnya juga ada di kamu. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput di ekor kambing. Kalau orang sekarang ada yang melakukan itu, tapi yang melakukan hampir-hampir mirip juga ada. Seperti contoh menusuk-nusuk cabai, bawang dan sebagainya hutan di ujung sapu, yang kemudian sapu itu diletakkan di depan rumah dengan berharap hujan. Itu berarti budaya yang bukan budaya Arab tapi menyerupai budaya Arab. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam itu adalah mereka sangat terpengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Misalnya di tengah masyarakat yang ada di tengah jazirah itu beda dengan yang mereka yang ada di pinggiran-pinggiran.
karena di tengah jazirah itu biasanya banyak terdiri dari golongan gurun-gurun dan tanah-tanah tandus. Oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Kalau di dalam bahasa sejarah itu nomaden ya, pindah-pindah. Mereka ditinggal pedalaman, yaitu masyarakat Badui. Masyarakat Badui, orang-orangnya di dalam di lorong-lorong. Talang-talang Badui kan ya. Badui itu orang-orang yang pada zaman dahulu bertempat tinggal di daerah pedalaman. Mata pencahariannya apa? Mata pencaharian pada saat itu adalah mereka kebanyakan berternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain karena mencarikan rumput ternaknya. Jadi penggembala rata-rata pada zaman dahulu. Bidang pertanian yang dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur sekitar oase seperti Taif. Di tempat-tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Badar, Ahlul Hadir. Ahlun itu orang yang memiliki kebiasaan, hadir itu datang. Jadi kadang datang, kadang tidak. Itu Ahlul Hadir. Kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam perdagangan. Termasuk dalam keahlian perdagangan itu bagaimana cara menawarkan, bagaimana cara memberi keyakinan pada calon pembeli itu, sehingga yang tadinya tidak tertarik ingin beli menjadi beli. Oleh karena itu bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan negara Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yaitu Pasar Ukas. Ingat, di kota Mekah ada pusat perdagangan namanya Pasar Ukas, kalangan Ukas. Pasar Ukas ini dibuka pada bulan-bulan tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan dan teratur. Jadi pada saat itu siapa yang kuat, dia yang menjadi pemimpin. Siapa yang kaya, dia yang menjadi pemimpin. Kuat dalam arti kuat tenaga ya kuat ekonomi. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran tertentu. Di luar itu seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Kabilah tahu ya kabilah? Kabilah itu ya anak buah.
nabah dari Amir itu. Kabilah itu kelompok. Di samping itu bangsa Arab sebelum Islam juga telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Arab pada saat dan pada waktu itu. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi. Astronomi tahu ya? Astronomi itu ilmu perbintangan, ilmu planet, ilmu hari ini akan terjadi gempa matahari dan sebagainya, itu dulu hanya satu disiplin ilmu astronomi yang ditemukan oleh seorang Babylon. Mereka ini pindah ke negeri Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka itulah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam berkembang. Sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaan. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah, kaum yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Ingat bahwa kebiasaan melakukan judi, minum minuman keras itu adalah kebiasaannya orang-orang bodoh. Orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kalian ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan, kemudian minum-minuman. Perkumpulan kalian itu berarti perkumpulan orang-orang bodoh. Masih mau bangga dengan kebodohannya? Silakan teruskan. Yang kemudian adalah termasuk ciri-ciri kebodohan tadi, berkumpul bersama-sama main judi. Itu juga ciri khas orang-orang jahiliyah. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Nah, itu lebih parah lagi. Yang lebih mengerikan lagi karena dia dikatakan jahiliyah itu adalah dia menguburkan anaknya dalam kondisi hidup-hidup, anak perempuan. Kenapa anak perempuan dikubur hidup-hidup? Karena dia menganggap bahwa kehadiran atau kedatangan anak perempuan itu hanya membuat susah saja, tidak mampu melakukan atau tidak mampu membantu bekerja keras orang tuanya, tidak mampu perang. Tidak seperti sekarang atau seperti ketika Islam masuk. Bahkan tidak sedikit gubernur dan bupati pun terpilih atau diduduki oleh orang perempuan. Kenapa? Karena Islam mengangkat derajatnya perempuan. Salah satu kelaziman atau kebiasaan dalam masyarakat Arab jahiliyah adalah
mengadakan majelis atau nadwah. Majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak. Nah, di sana juga ada perlombaan berpuisi, bertanding pidato, tukar menukar berita dan lain sebagainya, seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagai sebagian dari nadwah mereka. Begitulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, seorang sejarawan Islam, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab yang sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah bodoh, tetapi mereka orang-orang yang menolak kebenaran sekalipun kebenaran itu sudah diketahui kebenarannya. Itulah jahiliyah. Kalau anak aliyah juga seperti itu, sudah mengetahui bahwa sholat itu harus dikerjakan kok tidak mau mengerjakan, berarti anak aliyah itu mengetahui kebenaran tapi tidak menjalankan kebenaran itu, berarti juga termasuk kelompok jahiliyah. Baik, anak-anak nanti saya persilahkan berdiskusi. Jalur diskusinya ini diantaranya adalah berkelompok 4-5 orang. Nanti Bapak minta kalian memberikan kelompok-kelompok kalian dengan mengirimkan bahwa siapa kelompoknya siapa. Yang didiskusikan adalah mengapa kita perlu mengetahui peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Hasil diskusinya ditaruh di sampingnya sana. Terus apa saja bentuk peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam, seperti yang kemarin sudah kita bahas dan tadi pun Bapak ulangi. Peribadahnya diantaranya adalah apa tadi, jin apa dan seterusnya itu ya. Terus kemudian mengapa dinamakan zaman jahiliyah? Padahal mereka juga sudah memiliki ahli astronomi, ahli perbintangan, ahli puisi, ahli syair. Tapi kok dikatakan jahiliyah? Jahiliyah itu adalah bodoh artinya. Padahal mereka faktanya juga pintar. Bagaimana bentuk-bentuk kejahilian bangsa Quraisy? Apakah kejahilian itu yang dia lakukan itu sehingga dia memiliki gelar jahil atau gelar bodoh? Apa yang menyebabkan? Ini baru saja Bapak sampaikan tadi ya, tentang bahwa jahiliyah itu bukan karena kebodohannya, tapi karena titik-titik tadi. Letakkan hasil diskusi kalian di atas meja, kemudian dipoto pakai HP dan kirimkan ke Bapak melalui Japri, bukan melalui grup kelas. Ya, melalui Japri ke WA Bapak 0816 415776. Searah dengan jarum jam, tiap kelompok bergeser menilai. Nah, ini tidak kita pakai, tapi Bapak beri batas bahwa pengumpulan tugas kalian dalam diskusi nanti sesuai dengan hari jam yang sekolah. Kalau bukan hari Sabtu, maka saya anggap kalian bukan mengumpulkan tugas, tapi mengajak konsultasi biasa. Baik, terima kasih. Pertemuan Bapak akhiri. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Jangan lupa absennya dikirim ke Bapak dengan mengatakan bahwa saya, nama siapa, kelas apa, hadir ya. Jangan lupa saya, namanya, kelasnya,
Iis atau Mia, kalau Iis itu Iis 1 atau 2 disebutkan, Mia juga seperti itu disebutkan 1 atau 2 disebutkan.